Alat berat dengan tipe Dosan ya 300 TSN SD 300 ya. Bis SD 300N. Yang pertama kita mengecek oli mesin, oli engine. Itu terletak di mesinnya. Nah, kita kalau pagi mau mengecek atau mau mengoperasikan, maka inilah terlebih dahulu kita mengecek berapa ukuran oli mesinnya ya. Ini maksimalnya adalah sini ada garis-garis ini. Nah, kalau dia tepat di ujung sini ya ada garisnya, nah, ini kita sudah maksimal ya, udah cukup. Kita masukkan kembali, lalu kita mengecek radiator. Penuh, maka itulah sudah cukup ya. Kita buka ini, panas. Kemudian yang kita cek lagi setelah radiator, oli mesin, kemudian itu oli hidrolik. Oli hidrolik yang berada di sebelah kiri, dan tangkinya di sebelah kiri. Hidrolik kalau dia ini menunjukkan penuh ya. Nanti kalau kurang dia ada garisnya di sini, ini menunjukkan penuh dia. Nah, dia udah maksimal, udah bisa kita operasikan. Kemudian di sebelah kanannya kita melihat atau mengecek BBM ya, bahan bakar minyak solar yang berada di sebelah kanan ya. Nah, ini ada untuk mengecek seberapa banyak solarnya ya di sini. Nah, ini adalah minimalnya ya, dan ini maksimalnya. Berarti kalau di sini dia sudah penuh ya, sudah full tank. Jadi paling tidaknya nih, kalau sudah demikian nih, dia paling tidaknya separuh tangki ini, ataupun isinya sekitar 150-an. Nah, kalau dia sudah berada di garis bawah sini, biasanya kalau udah habis dia nampak di sini kurang, maka itu sudah mesti ditambah ya. Jangan sampai ke bawah, di bawah dari garis ini ataupun dari kaca ini ya. Dan kalau masih seperti ini, kita masih bisa untuk mengoperasikan beberapa jam, 4 jam bisa ya, lebihnya 4 jam bisa. Ini tangki bahan bakar minyak solar sebelah kanan ya. Oke. Kemudian kita ada lagi yang perlu dicek ya. Setelah oli mesin, kemudian oli hidrolik di sebelah kiri. Nah, di sini ada tempat pengecekan, yaitu oli transmisi ya. Oli transmisi. Nah, kita cek di sini tepatnya di sebelah kanan ya, bagian kanan. Nah, ini ya dalam keadaan ya mati ya. Nah, ini menunjukkan masih. Kalau dia ini sebenarnya ini dia cek-cekannya maksimal ini kalau dia mati ya kan. Tapi kalau dia hidup dia akan penuh, dia naik ke atas. Oke, ini udah
sudah maksimal, sudah bisa dioperasikan. Setelah itu kita melihat di ruangan operator untuk bagaimana cara mengoperasikan alat berat ya, Dosan ataupun SD 300N ini. Mari. Adapun di sini ya, kita bisa saksikan di sini ada apa namanya, ada tempat pengecekan ataupun tempat melihat temperatur, baik itu oli, baik itu air, baik itu angin ya, udara. Di sini kita lihat ada tempat oil temp. Berarti ini tempat ataupun melihat kita mengecek seberapa suhu ataupun panasnya oli. Sini ya. Kemudian di sini ada air fresh. Ini adalah tempat angin. Seberapa tekanan anginnya ya. Sini kita bisa lihat kalau dia normalnya dia di yang berwarna hijau ya, dan di sini juga oli tadi ya, derajat oli ini biasanya dia kalau udah dioperasikan ya masih di warna hijau, ini masih bisa di belum panasnya belum maksimal ya. Seperti ini juga kalau masih di areal ya ataupun jarum jamnya ini menunjuk ke di warna hijau ya, maka ini masih normal ya. Ini menunjukkan panasnya air ya. Kemudian ini adalah oli tekanan oli ya, seberapa besar tekanan olinya. Ini dia oil fresh. Kalau ini tadi temperatur oli, kalau ini tadi ini adalah oli atau tekanan anginnya ya, seberapa besar tekanannya. Di sini bisa kita lihat. Kemudian di sini kita mulai hidupkan ataupun on kan, dia akan terlihat jarum jamnya, dia akan bermain ya. Maka di sini ini adalah voltase ya, voltase untuk kekuatan baterai ya. Kita on kan, maka ya ini normal berada di antara 24 sampai 28, ini normal. Kalau dia sudah sampai 32 maka ini sudah kapasitasnya sudah berlebih. Dan kalau dia di bawah 24 ya sampai dengan 18 ataupun jarum jam ini menunjukkan di posisi merah, maka ini juga berarti sudah tekor ya baterainya ya. Demikian. Dan ini ada panel-panel lain ya, kita coba hidupkan ya. Terlebih dahulu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Iya, alhamdulillah ya, sudah hidup mesinnya. Kemudian ini mesin kita ini sudah berada dalam keadaan ya on ya. Jadi setelah berada dalam keadaan on mesin kita ini, maka yang perlu kita perhatikan di sini adalah pertama di mana gasnya ya, itu gas sebelah kanan ya, udah pasti ya. Nah ini kita bisa mengatur. Ini adalah gasnya, semakin kita gas dia semakin kencang ya, dan tenaga juga semakin besar. Kemudian di sebelah kiri ya, ini ada
rem kan. Ya, ini untuk mengerem. Nah, ini untuk supaya kita alat ini berhenti ya. Maka di sini kita menginjaknya. Ya, kita harus stabilkan antara gas dengan rem ketika kita mengoperasikan. Kemudian langsung kita kepada cara pengoperasiannya ya. Pertama, ini adalah tuas ada untuk ataupun handle ya, handle naik turun ya. Kalau kita naikkan ke atas, kita tekan ke atas seperti ini, maka dia akan naik ya, boomnya akan naik ya. Kemudian kalau kita turunkan tuas ini, maka dia akan ikut turun juga seperti itu. Nah, ini ada fungsinya dua ya, naik turun. Kemudian untuk stick bucket ya, bucket kita yaitu menaikkannya dengan ke kiri ya, kita arahkan ke kiri ini, maka bucket ya, posisi bucket itu ataupun pisau itu akan naik dia ya. Dan kalau kita arahkan ke kanan, dia akan membuang ataupun akan terbuka dia. Nah, kalau ada material seperti itu, maka dia akan membuang material. Nah, begitu cara pengoperasiannya ya, naik turun, kemudian ke kiri dan ke kanan ya. Naik turun tadi yaitu untuk mengoperasikan bom ya, naik turun sampai tinggi dia ya, sampai mentok nanti ada otomatisnya. Kalau sudah sampai pada ukurannya dia akan berhenti. Nah, begitu juga nanti kita turunkan, dia akan turun. Kemudian kalau untuk mengoperasikan bucket itu dengan cara menekan ke kiri dan ke kanan, itu aja. Ini cara tuas ini untuk naik turun dan ke kiri, membuka dan menutup, itu saja. Fungsinya 4 ya, untuk menaikkan, menurunkan, kemudian untuk membuka dan menutup ya. Seperti itu. Ini sudah kita pahami mungkin, insyaallah. Kemudian ini adalah handle atau tuas untuk memajukan dan juga untuk memundurkan. Di sini ada gigi ya, memakai gigi ya. Ini kalau di pas posisi N ini, maka kita normal ya. Jadi tidak ada fungsi normal ya, tidak maju ya, dia berhenti ya, normal kalau pas di huruf N ini. Kemudian kalau kita ke belakang kan, ataupun kita majukan dulu ya, maka dia akan maju. Nah, ini masuk dari gigi 1 ya, gigi 1. Kemudian kalau mau melaju lagi, maka kita kedepankan dan agak menekan ke depan ya, seperti ini. Maka kita akan mendapatkan mesin ini akan laju ya, semakin laju dia ya. Kemudian ya, kita kembalikan kepada normal ya, posisi normal. Bagaimana cara memundurkan ya? Cara memundurkannya itu dengan melihat di sini ada huruf R ya. Nah, berarti kita mundur di sini, kita masukkan ke posisi R. Nah, maka mesin kita akan mundur ya, jadi yang mundur ya. Ya, cara pengoperasian dengan mengatur gas ini ya. Bagaimana cara mengaturnya terserah kita ya. Kalau kita semakin pijak, dia akan semakin laju seperti itu ya. Demikian juga majunya akan semakin laju ya. Dan pengaturan gas tersebut ya. Jangan lupa sebelah kanan tadi gas, sebelah kirinya rem ya, seperti itu. Kemudian untuk pengoperasian yang lainnya, lampu ya. Nah, maka lampu ini jika di posisi off ya, ini mati semuanya. Kemudian kita hidupkan, maka dia akan hidup lampu-lampu kotanya ataupun lampu malamnya hidup ya.
Kemudian kita putar lagi ke depan, putaran yang kedua. Nah, ini akan hidup secara normal lampunya, ya. Lampu depan akan hidup, ya. Kemudian di sini ada tombol-tombol yang perlu kita ketahui juga, ya. Di sini adalah tombol segitiga, ini untuk lampu sen, ya, sen, ya, untuk kehati-hatian, ya. Kemudian di sini ada lampu juga untuk membantu lampu yang di sini tadi, ya. Maka kita hidupkan, kita tekan ini, dan ini adalah lampu untuk yang di depan, ya, lampu atas depan. Nah, ini, dan ini yang belakang, ya. Dan ini wiper, kemudian ini, ya, wiper. Ini airnya, ya, air wiper, ya, kipasnya ini airnya. Kemudian ini adalah lampu rotari di atas, ya, ya. Ini seperti ini caranya. Maka hidup semua lampu ini. Kemudian ini adalah tombol AC, ya, tombol AC. Kalau kita mau hidupkan AC, ya, maka kita tinggal memutarnya saja, ya. Dan ini semakin kita putar ke kanan, ya, dia akan semakin dingin, seperti itu, ya. Semakin diputar ke kanan semakin dingin. Nah, ini juga pengaturan blower, ya. Blower akan semakin kita naikkan, maka akan semakin besar pula blowernya ataupun udara yang keluar, seperti itu, ya. Itu cara pengoperasiannya. Oke, semua ini sudah hidup semua, ya. Ini kita matikan lagi, kemudian lampu dimatikan, ya. Adapun lampu di sini untuk jarak jauh dan dekatnya, ya, jarak jauh dan dekat, maka kita tinggal tekan tombol ataupun tekan tuas ini ke bawah, maka ini lampu jarak jauh, ya, dia akan menyala di sini, lampu kontrolnya, ya, ini. Dan kalau mau jarak dekat, kita akan kembalikan seperti semula, seperti itu. Nah, adapun ini adalah untuk melihat lampu, menunjukkan di sini adalah normal, ya, ya, tidak kita berjalan. Normal itu berada dalam posisi normal, ya. N. Kemudian di sini ada lampu parkir, ya. Kalau kita ingin berhenti, ya, maka kita harus menarik tuas ini, yaitu supaya berhenti, ya, tidak bisa berjalan. Kalau kita masukkan, maka dia tidak akan bisa berjalan karena lampu remnya sudah kita aktifkan. Nah, di sini akan terlihat lampu menyala, yaitu lampu parkir, ya, ya. Dan ini adalah tanda kalau baterainya sudah kurang, ya, voltase baterainya sudah kurang, maka dia akan menyala di sini. Adapun ini tanda lampu di sini kalau dia saringan hawa ataupun ada filter yang kotor, maka di sini lampu ini akan nyala, ya, menunjukkan itu mesti diganti ataupun mesti disemprot saringan hawanya atau filternya, ya. Adapun ini adalah kalau dia berhenti, maka lampu ini akan menyala, ya. Kalau kita ini menunjukkan bahwa kalau kita matikan, ini sekalian ini juga, ya, ini adalah untuk mematikan ataupun stop engine. Engine-nya akan mati kalau kita angkat seperti ini, ya. Dan akan terlihat dari sini lampunya akan menyala ketika dia mati, ya. Semua tidak berfungsi, artinya ini juga baterainya juga tidak berfungsi ataupun tidak mengisi, ya, voltasenya, dia tetap seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat kita jelaskan tentang bagaimana cara pengoperasiannya.
mungkin kita harus banyak menjalankan, tinggal mengoperasikan saja. Kalau cara ya seperti tadi.